Halo bosku, kembali lagi di channel Tebo Parley. Dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review saya yang kemarin malam, dan saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya memberikan review dan memberikan sedikit prediksi saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Tebo Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Tebo Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, langsung saja. Dimana di sini saya akan mereview sedikit pertandingan kemarin malam, dimana di sini saya Europa League ada Lazio berhadapan dengan Galatasaray, yang dimana di sini saya memilih Lazio handicap 1,5 under 3/4. Kenapa? Lazio bermain di kandang tidak bisa mencetak satu pun gol bosku, itu yang saya heran. Dan di handicap kita loss, tapi di over under kita masuk dengan skor akhir 0-0. West Ham berhadapan dengan Dinamo Zagreb, yang dimana di sini saya memilih West Ham leg-legan under 3, dan West Ham ini kalah di kandang bosku berhadapan dengan Dinamo Zagreb dengan mengambil dengan skor akhir 0-1 untuk kemenangan Dinamo Zagreb dia, dan saya memilih leg-legan kita win di over under bosku, walaupun di handicap kita loss. Lanjut ke Real Sociedad berhadapan dengan PSV, yang dimana di sini saya memilih PSV menahan 1 atau over 2/4, dan dia Real Sociedad ini menang di over 3-0 bosku. Di sini juga kita win, walaupun di handicap kita masih juga loss, tapi di over under kita masih masuk. Dan di Celtic berhadapan dengan Betis, di mana di sini saya milih Betis dengan menahan 1/4 over 2,5, dan dia menang Celtic dengan skor 3-2. Di sini di handicap kembali kita loss, tapi di over under kita masih win bosku. Dan saya lanjutkan ke laga terakhir, di mana ada Fenerbahce berhadapan dengan Frankfurt, yang dimana di sini saya memilih Frankfurt dengan mengambil handicap 1/4 over 2,5, dan dia bermain dengan skor akhir 1-1. Di over under kita memang loss, tapi di handicap kita masih WH bosku, masih bisa dibicarakan. Dan di mix parlay kita yang dimana build pertama kita loss di Lazio, loss di PSV, loss di Betis, dan di Frankfurt kita masih WH, dan di build kedua kita loss di West Ham dan di PSV juga bosku. Ya, saya meminta maaf kepada teman-teman karena di build mix parlay kita masih banyak yang loss, tapi kita harus tetap bersyukur karena di single bet kita masih diberikan win bosku untuk over undernya. Dan saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam di video selanjutnya bosku. Terima kasih. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 10-11 Desember. Dimana di sini saya akan memberikan prediksi di Serie A Italia, Liga Premier Inggris, Bundesliga Jerman, Serie B Italia, dan yang terakhir ada Ligue 1 Prancis. Yang saya langsung saja di Serie A Italia ini, dimana ada Genoa berhadapan dengan Sampdoria. Yang kita tahu saat ini Genoa berada di dasar, ya, berada di posisi 19. Dan si Sampdoria berada di posisi ke-15 klasmen untuk saat ini. Dan jika kita bahas dari statistik, yang dimana Genoa ini yang bisa dikatakan buruk dengan tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir dengan 3 kali kekalahan, 2 kali seri, dan di kandang pun dia juga masih buruk dengan 2 kali kekalahan, 3 kali seri bosku. Dan jika kita lihat dari segi Sampdoria yang lebih sedikit, yang ya bisa dikatakan lebih bagus sedikit dengan 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan rekor tandangnya hanya 1 kali menang dan sisanya mendapatkan kekalahan bosku, 4 kali kekalahan. Dan dilihat dari head to head, yang dimana di head to head Sampdoria ini hanya menang sekali dalam 5 laga terakhirnya, dan Genoa ini 2 kali menang dalam 5 laga terakhirnya, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Di sini saya menyimpulkan antara Genoa dengan Sampdoria, saya lebih memilih Sampdoria dengan menahan. Saya memilih Sampdoria dengan menahan 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil over 21/4. Oke, kemungkinan nanti malam akan terjadi banyak gol, apalagi kita lihat dari Sampdoria ini dalam 5 laga terakhirnya dia sudah mulai tambah bagus, dan di rekor tandangnya, walaupun rekor tandangnya masih buruk.
Dan jika kita lihat pertandingan kandang Genoa yang dimana Genoa ini tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir, membuat saya tambah yakin untuk Genoa ini, Sampdoria ini bisa memenangkan laga untuk nanti malam, bosku. Oke, saya lanjutkan ke Liga Premier Inggris, dimana di sini saya ada Brentford berhadapan dengan Watford. Yang kita tahu Brentford ini berada di peringkat ke-13 klasemen saat ini, dan Watford ini jauh berada di peringkat ke-17. Dan jika kita lihat dari segi head to head kedua tim ini, ya memang lebih diunggulkan yaitu Watford dengan 3 kali kemenangannya dan hanya 1 kali menang untuk Brentford, dan 1 kali lagi berakhir dengan seri, bosku. Dan jika kita lihat dari kedua tim ini, statistik kedua tim ini yang dimana 5 laga terakhir Watford dia kalah dan hanya 1 kali menang, bosku, dan rekor tandangnya dia 3 kali kalah, 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan Brentford yang dimana di 5 laga terakhirnya hanya 1 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali mendapatkan kekalahan. Dan rekor tandang Brentford yang hampir sama, hanya 1 kali seri, 1 kali kalah, dan maksud saya 3 kali kalah dan 1 kali mendapatkan kemenangan di kandangnya. Masih juga belum bisa dikatakan performa kedua tim ini dikatakan bagus, tapi untuk nanti malam, apalagi Brentford ini bermain di kandang, saya cukup yakin dia bisa menahan ataupun bisa mengalahkan Watford dengan performa 5 laga terakhirnya dia kurang bagus menurut saya, bosku. Di sini saya memilih Brentford. Middle Brentford dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu mengambil over 2/4. Oke, kemungkinan nanti malam akan terjadi banyak gol, karena jika kita perhatikan dari statistik kedua tim ini yang jika saat bertemu terjadi lebih dari 2 gol. Oke, saya lanjutkan ke Bundesliga Jerman berhadapan ada Köln berhadapan dengan Augsburg, yang dimana saat ini Köln yang berada di posisi ke-9 dan Augsburg berada di posisi ke-16. Dan kita lihat dari statistik kedua tim ini yang dimana Augsburg ini sangatlah buruk rekor tandangnya, bosku. 4 kali menelan kekalahan dan hanya 1 kali seri, tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya dalam rekor tandangnya, dan 5 laga terakhir dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Dan Köln yang dimana 5 laga terakhirnya dia tidak terkalahkan dengan 3 kali seri, 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan kandang Köln ini dia 3 kali menang, 2 kali seri. Dan dari head to head pertemuan kedua tim ini, memang kedua tim ini saling berbagi, bosku, dengan 1 kali seri untuk Köln dan 1 kali seri juga untuk Augsburg, dan sisanya berakhir dengan seri, maksud saya menang, bosku, dan 3 kali berakhir dengan seri. Dan di sini saya melihat dari kesimpulan Augsburg yang dimana dalam rekor tandangnya dia bagus dan 5 laga terakhirnya juga bagus, membuat saya cukup yakin untuk nanti malam bisa mengalahkan Augsburg yang bertamu ke kandang Köln. Saya cukup yakin memilih Köln dengan mengambil handicap setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di under 3/4. Oke, karena kenapa saya memilih Köln ambil handicap setengah, atau Augsburg ini tidak bisa dikatakan tim sebelah mata, bisa aja nanti ada kejutan yang terjadi, maka itu kemungkinan nanti malam akan bermain ngotot Augsburg, dan Köln ini akan bisa mengalahkan Augsburg di kandangnya dengan skor tipis mungkin, bosku. Dan saya lanjutkan ke laga Serie B Italia yang dimana ada Ternana berhadapan dengan Benevento. Yang kita tahu Ternana ini berada di posisi ke-11 dan Benevento berada di posisi ke-4 klasemen Serie B Italia. Dan jika kita bahas dari head to head, yang dimana head to head mereka ini saling berbagi kemenangan dengan saling mengalahkan, maksud saya dengan 3 kali kemenangan untuk Benevento, 2 kali untuk Ternana. Dan jika kita lihat dari statistik kedua tim ini, yang dimana Ternana ini dengan 3 kali seri 5 laga terakhirnya dan 2 kali mendapatkan kemenangan, dan rekor kandangnya pun yang tidak begitu buruk juga dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri, 1 kali kalah, bosku. Dan jika kita lihat Benevento yang 2 kali kalah dalam 5 laga terakhirnya dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, rekor tandangnya pun hanya 1 kali kalah, 2 kali menang, dan 2 kali seri. Begitu bagus saya lihat dari rekor tandangnya, dan juga Ternana ini bagus juga rekor kandangnya.
Walaupun seperti itu, apalagi Benevento ini berada di posisi keempat, saya cukup yakin untuk nanti malam Benevento ini bisa mengalahkan Tenana. Karena itu saya mengambil Benevento dengan menahan seperempat, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2/4. Oke, ini kesimpulan saya antara Tenana berhadapan dengan Benevento. Saya lanjutkan ke laga yang terakhir, di mana di sini saya memberikan Ligue 1 Prancis ada Nantes berhadapan dengan Lens. Yang kita tahu Nantes ini dan Lens sama-sama berbeda poin bosku, beda jauh. Dan jika kita lihat dari 5 laga terakhir Nantes, yang dimana dia Nantes ini 5 laga terakhirnya hanya satu kali menang, maksud saya 2 kali seri dan 2 kali menelan kekalahan. Dan dimana Nantes ini yang bisa dikatakan bagus di kandang dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Dari head to head memang Lens ini lebih diunggulkan dengan 2 kali kemenangan dan hanya 1 kali untuk Nantes dan 2 kali berakhir seri. Dan Lens yang dimana saat ini performanya dibilang bagus dengan 5 laga terakhirnya dia 3 kali seri, 1 kali kalah dan 1 kali menang. Dan rekor tandangnya yang 3 kali kalah, 1 kali seri, 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan di sini kesimpulan saya, walaupun Nantes ini berada di atas, posisinya berada di atas Nantes ini, Lens ini berada di atas Nantes, saya cukup yakin mengambil Nantes. Saya cukup yakin mengambil Nantes di sini dengan menahan seperempat, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2/4. Oke, alasan saya karena Nantes ini bermain apik di kandang dengan 3 kali kemenangan, hanya 1 kali seri dan 1 kali kalah. Berbeda dengan Lens yang di saat dia keluar kandang, dia 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Ya, inilah sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Saya lanjutkan ke build mix parlay saya, yang dimana saya akan memberikan Sampdoria over 2, Brentford saya mengambil lek-lekan, Cole saya mengambil handicap setengah, Benevento saya mengambil over 2/4, Nantes saya menahan 1/4. Dan di build kedua saya mengambil Benevento menahan 1/4, Cole saya mengambil under 3/4, dan Sampdoria saya mengambil menahan 1/4. Oke, inilah sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman sejalan dengan saya. Jika sejalan, mari kita gaskan bosku. Ingat, ini hanyalah sebuah prediksi, belum tentu kebenarannya 100%. Jadikanlah sebagai referensi untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih bosku.